Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eria Devita, NPM 1001021021727, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Izin mempresentasikan hasil laporan kuliah kerja lapangan dengan judul Penyaluran Zakat Produktif melalui Program Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan Pembuatan Kain Ekoprint oleh Lazismu Kota Bandung. Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Potensi zakat cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesehatan umat, dan sebagainya. Strategi dari Lazismu Kota Bandung ini adalah pengurangan bantuan bersifat karitatif dan memperluas bantuan bersifat penguatan organisasi masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat atau community development. Fokus di tingkat jamaah atau basis kapasitas, otoritas, social planner. Maka dari itu, dalam penyaluran dan pendistribusian dana zakat produktif ini, Lazismu senantiasa membentuk program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan masalah sosial masyarakat yang berkembang. Salah satu program yang dibentuk oleh Lazismu ialah program pemberdayaan ekonomi perempuan, pelatihan pembuatan kain ekoprint. Program ini disalurkan kepada perempuan yang terpilih dan pada masa usia produktif. Dengan diadakannya program ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan atau masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam mengolah usaha skala rumah tangga industri kecil maupun industri besar, untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri, dan mendorong kaum perempuan untuk mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri. Dan dari penyaluran zakat melalui program pemberdayaan perempuan ini, diharapkan peserta dapat menjalankan usaha dari pelatihan dan bisa membantu perekonomian keluarga. Pelaksanaan KKL ini dilaksanakan di Lazismu atau Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah, Kota Bandung yang beralamat di Jalan Kadipaten Raya, nomor 4-6, Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Periode KKL-nya 3 Maret sampai dengan 10 April 2021 atau selama 25 hari kerja. Tujuannya dari pelaksanaan KKL ini, yang pertama, untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman di dunia kerja nantinya sebelum kita terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang dipelajari di kampus dengan di lapangan. Yang ketiga, untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai zakat khususnya di Lazismu Kota Bandung. Sejarah singkat dari Lazismu Kota Bandung. Sejarah berdirinya Lazismu dilatar belakangi atas 2 faktor. Yang pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Dan yang kedua, zakat diyakini mampu bersumbang-sisih dalam mendorong keadilan sosial. Pembangunan manusia mampu mengentaskan kemiskinan. Badan Pengurus Lazismu Wilayah Jawa Barat menetapkan Surat Keputusan Lazismu Wilayah Jawa Barat nomor 174-BP.1206-18-B-2020 tanggal 21 Jumadil Tsani 1441 Hijriah atau 15 Februari 2020 Masehi tentang pengangkatan pengelolaan Lazismu daerah Kota Bandung. Visi misi dari Lazismu Kota Bandung. Visinya adalah menjadi lembaga zakat terpercaya, sedangkan misinya yang pertama, optimalisasi pelayanan donatur, yang kedua, optimalisasi pengelolaan yang amanah, yang profesional dan transparan, yang ketiga, optimalisasi pendayagunaan yang kreatif, inovatif, dan produktif. Produk layanan Lazismu Kota Bandung. Dalam program pendayagunaan, yang pertama itu ada program masyarakat sejahtera atau tabligh baksos. Yang kedua ada program karakter building, tahfiz dan tafhim Quran atau pendidikan etika dan karakter berbasis Quran. Yang ketiga ada program pemberdayaan ekonomi. Yang keempat ada program wakaf tunai.
Yang kelima, program layanan sosial dan pendidikan langsung tunai. Ringkasan pekerjaan yang dilakukan penulis selama KKL di Lazismu Kota Bandung. Beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama KKL yaitu mulai dari berpartisipasi menjadi panitia untuk program kegiatan, pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yaitu membuat program perencanaan kegiatan, dan tugas utama penulis yaitu divisi fundraising, membuat poster pengiklanan untuk donasi dan menyebarkannya ke media sosial. Penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan perempuan. Penyaluran atau pendistribusian zakat yang diberikan kepada masyarakat berupa pendistribusian produktif, yaitu bantuan kebajikan atau qardul hasan dan usaha produktif. Pendayagunaan pada pasal 27 yang berbunyi ayat 1, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan. Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas umat adalah peningkatan sumber daya manusia. Dan ayat yang keduanya, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Salah satu program yang dibentuk oleh Lazismu ialah program pemberdayaan ekoprint perempuan, pelatihan pembuatan kain ekoprint. Zakat produktif di Lazismu, prosedurnya yaitu yang pertama, pengajuan permohonan secara tertulis dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Lazismu Kota Bandung. Yang kedua, setiap pengajuan maksimal 3 orang setelah dilakukan survei atau studi kelayakan. Yang ketiga, penyerahan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Jika tidak ada KTP, maka melampirkan surat keterangan domisili dari ketua RT setempat. Yang keempat, melampirkan daftar rencana biaya untuk modal usaha-usaha yang diperlukan. Besarannya tergantung jenis pekerjaan. Kuota disesuaikan dengan kemampuan Lazismu Kota Bandung. Mekanisme pencairan dana programnya menggunakan 3 tahap, meliputi tahap 1 sebesar 30%, tahap 2 sebesar 40%, tahap 3 sebesar 30%. Dan ini adalah hasil dari pelatihan pembuatan kain ekoprint. Dari yang awalnya adalah sebuah kain putih polos dan dibuat menggunakan dedaunan dan proses-proses yang lainnya sampai dengan kain seperti ini yang bermotif dengan daun-daun yang tadi telah digunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.